Halo, perkenalkan nama saya Deslin dengan NPM 22 117 0023. Jadi di sini saya akan menjelaskan layanan orientasi dari pelajaran BK Klasikal. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertian. Pengertian dari layanan orientasi itu sendiri adalah layanan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Jadi, bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memahami lingkungan, yaitu seperti sekolah. Nah, jadi dalam rangka mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Nah, selanjutnya itu ada tujuan layanan orientasi. Nah, tujuannya ini ada dua. Yang pertama itu tujuan umum. Tujuan umum itu adalah bertujuan untuk membantu individu atau klien agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau situasi yang baru. Dengan kata lain, agar klien dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari berbagai sumber yang ada pada suasana atau lingkungan baru tersebut. Layanan ini juga akan mengantarkan klien untuk memasuki dan beradaptasi dengan suasana atau lingkungan baru tersebut. Yang kedua itu ada tujuan khusus. Tujuan khusus layanan orientasi ini dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling, yaitu ada fungsi pemahaman untuk mendapatkan posisi yang paling dominan dalam layanan orientasi. Individu dapat memahami berbagai hal yang penting dari suasana yang baru dijumpainya, kemudian mengelola hal-hal baru tersebut sehingga dapat digunakan untuk sesuatu yang menguntungkan. Dengan pemahaman terhadap elemen suasana baru beserta berbagai keterkaitannya itu, individu yang bersangkutan dapat terhindar dari hal-hal negatif yang dapat timbul apabila ia tidak memahaminya. Nah, selanjutnya itu ada tujuannya. Dilihat dari fungsi pencegahan, layanan orientasi ini bertujuan untuk membantu individu agar terhindar dari hal-hal negatif yang dapat timbul apabila individu tidak memahami situasi atau di lingkungan yang baru. Dilihat dari fungsi pengembangan, individu itu mampu menyesuaikan diri secara baik, mampu memanfaatkan secara konstruktif sumber-sumber yang ada pada situasi baru, maka individu akan dapat mengembangkan dan memelihara potensi dirinya. Jadi pada bidang ini layanan orientasi akan berperan dalam pemberian pengenalan di antaranya. Yang pertama, untuk memberikan kemudahan penyesuaian diri siswa terhadap pola kehidupan sosial. Yang kedua, penyesuaian kehidupan belajar serta kegiatan lain yang mendukung keberhasilan siswa. Dan yang terakhir, untuk memberikan pemahaman kepada orang tua siswa mengenai kondisi situasi dan tuntutan sekolah anaknya agar dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi keberhasilan belajar anaknya. Selanjutnya ada komponen layanan orientasi. Yang pertama itu ada komponen konselor. Konselor merupakan ahli pelayanan konseling. Penyelenggaraan layanan orientasi, konselor menyiapkan segenap keperluan untuk terselenggaranya layanan, terutama yang menyangkut para peserta layanan, isi layanan, dan perangkat teknis layanan. Konselor dapat dibantu oleh penyaji atau narasumber lain sesuai dengan isi layanan. Yang kedua ada peserta layanan. Peserta layanan adalah orang-orang atau individu yang sedang atau akan berada pada atau memerlukan akses terhadap lingkungan dan objek-objek baru. Keberadaan individu di tempat baru dan perlunya akses dengan elemen-elemen baru itu akan terjadi dengan atau tanpa kemauan individu sendiri. Bahkan dimungkinkan ada individu yang merasa terpaksa berada di tempat baru dan harus berhubungan dengan hal-hal baru itu. Yang ketiga ada isi layanan. Isi layanan orientasi adalah berbagai elemen berkenaan dengan suasana, lingkungan atau objek-objek yang ada dan terkait dengan apa yang dianggap baru oleh individu yang bersangkutan dari seluruh bidang pelayanan konseling. Isi layanan orientasi dapat diangkat seperti yang pertama ada bidang pengembangan pribadi, yang kedua ada bidang pengembangan hubungan sosial, yang ketiga ada bidang pengembangan kegiatan belajar, yang keempat ada bidang pengembangan karir, yang kelima ada pengembangan kehidupan berkeluarga, dan yang terakhir bidang pengembangan keberagamaan. Nah, selanjutnya kita masuk di asas layanan orientasi. Asas konseling merupakan kondisi yang mewarnai suasana jalannya pelayanan. Apabila asas yang dimaksudkan tidak terwujud, akan sangat dikhawatirkan layanan konseling
yang terselenggara akan mengalami berbagai kekurangan atau bahkan kesulitan. Misalnya kurang terarah, kurang gairah, dan kurang berhasil. Nah, yang terakhir itu ada asas-asas layanan konseling, itu ada 5. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu asas konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseling yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Menekankan pentingnya kemampuan subjek yang dilayani untuk memperoleh kegiatan pelayanan. Makin tinggi tingkat kemampuan atau motivasi untuk memperoleh layanan, maka tinggi pula tingkat keterlibatan subjek dalam layanan konseling. Yang ketiga, ada asas kegiatan. Menekankan pentingnya peran aktif subjek yang dilayani dalam pelaksanaan layanan konseling, bukan konselor saja yang aktif, namun terlebih lagi subjek yang dilayani. Yang keempat, ada asas kemandirian. Menekankan pentingnya arah pengembangan diri subjek yang dilayani, yaitu pribadi mandiri dengan kelima ciri yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan yang terakhir ada asas objektif. Ini menekankan pentingnya kejelasan dan keterjangkauan semua hal yang menjadi materi layanan konseling. Sekian dari presentasi saya, semoga bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.